warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan segala petunjuk yang Allah berikan kepada kita semua. Petunjuknya di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kepada hambanya melakukan ketaatan. Petunjuk yang di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kehidupan dunia ini seakan-akan kita merasakan surga dunia, yang di mana Allah berikan kepada hambanya, orang-orang yang beriman, ketenangan dan juga dijauhkan dari keburukan serta kesyirikan. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika kita berbicara tentang permasalahan bagaimana kondisi kehidupan kita, maka kita juga berbicara tentang bagaimana kondisi setiap jiwa manusia, karena jiwa itu menggambarkan kondisi tubuh yang sebenarnya. Berapa banyak orang-orang yang kemudian mereka tidak sadar bahwa mereka jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena orang-orang yang jiwanya gelap itu mereka susah untuk menyadari tentang penyakit ini, kecuali mereka yang dalam posisi kembali kepada Allah, baru mereka terasa bahwa selama ini jiwanya dalam kondisi gelap. Kenapa? Antum bisa bayangin ya ikhwah, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi menggambarkan di dalam kitabnya Al-Jawabun Kafi liman sa'ala an dawa'in syafi, menyebutkan tentang kondisi orang yang seperti ini, dhulmatun yajiduha fi qalbin haqiqatan yahissu biha kama yahissu bidhulmatil lailil bahim idza adlama. Dikatakan bahwa kegelapan, ya, pelaku kemaksiatan itu dirasakan di dalam hatinya kayak digambarkan kegelapan malam yang sangat gelap, ya, di posisi yang sudah larut. Kegelapan malam yang gelap di posisi sudah larut malam. Antum bisa bayangin nggak? Ya. Kira-kira kalau orang sudah gelap, dia bisa merasakan nggak? Gelap dan bahkan ditambah lagi posisinya matanya buta. Bisa merasakan? Jawabannya nggak mungkin. Dia tidak bisa merasakan apa yang terjadi di sekitarnya. Bahkan digambarkan juga berjalan sendirian lagi. Itu kondisi kalau sudah hati menjadi gelap. Dan hati gelap ini bukan kemudian tanpa alasan yang mendadak, tapi pelan-pelan seseorang melakukan kemaksiatan, maka efeknya banyak sebenarnya. Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi menjelaskan efek dalam kehidupan ini, dari mulai rizkinya bermasalah, dirinya bermasalah, hatinya ikut bermasalah, semuanya. Dan bahkan ilmunya bermasalah.
semua segi hidupnya semua bermasalah. Kalau kita sebutkan, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan ada 12 lebih masalah yang ditimbulkan dari satu perkara, yaitu maksiat. Nah, kenapa kita bahas hati gelap ini? Karena banyak orang yang nggak kerasa di posisi ini. Kemudian dikatakan juga, ya, wa tasiru dulmah al-ma'siyah liqalbihi kadulmatil hissiyah li basarihi. Seseorang itu merasakan kegelapan kemaksiatan di dalam hatinya kayak seseorang itu merasakan gelapnya mata ketika masuk ruangan yang gelap. Antum masuk ruangan nggak ada cahayanya sama sekali, antum merasakan gimana? Sampai digambarkan di titik itu. Nanti saya akan jelaskan detail efeknya. Ya, tapi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menggambarkan dulu supaya kita paham, ya, bagaimana cara berpikir kita kalau seperti itu. Kita tidak bisa melakukan apa-apa sama sekali pada waktu itu. Kalau toh kita melakukan sesuatu, ujung-ujungnya apa? Diharapkan kebaikan atau keburukan yang terjadi? Yang terjadi justru keburukan. Gak ada titik baiknya sama sekali. Kalau toh kita berjalan, selamatnya bisa dikatakan hilang. Yang ada pasti celaka. Jelas? Ya. Kemudian juga dikatakan lagi, ya, fa inna ta'atun nur wa ma'siyatud dzulmah. Karena sesungguhnya dalam kehidupan ini ketaatan itu merupakan cahaya hidup. Kemaksiatan adalah lawannya, kegelapan hidup. Jadi semakin orang maksiat semakin menjadikan hidupnya gelap, tergantung seberapa dalam dia melakukan kemaksiatan. Tapi kalau balik dia mulai melakukan ketaatan, kayak hidupnya itu mulai dikasih cahaya. Ya. Kullama qawiyad dzulmah izdadat hayratuhu. Nah, ini yang terjadi, ya ikhwah. Orang kalau sudah mulai gelap, apa yang terjadi? Setiap kedolimannya, setiap kegelapan semakin kuat terjadi, kemaksiatan mulai semakin kuat, maka keraguan hidupnya semakin kuat. Ragu sama siapa? Ragu terhadap semua yang Allah janjikan. Makanya imannya mulai geser. Jadi nggak ada istilah orang maksiat terus ngaku masih beriman dengan kuat yang sama sebagaimana yang dilakukan pada waktu taat. Nggak mungkin. Ya, bahkan Allah gambarkan itu sendiri dalam Al-Quran secara detail. Ya. Kemudian hatta yaqa'a fil bid'ah wad dalalat wal umur muhlikah wa huwa la yash'ur. Ini yang mengerikan. Sampai dia masuk ke dalam perkara apa? Bid'ah. Satu. Kemudian dia masuk ke dalam perkara yang menyesatkan dirinya. Kemudian dia masuk ke dalam perkara yang membuat dirinya celaka. Bid'ah, kesesatan, kecelakaan. Sedangkan dia tidak menyadarinya, tidak sadar. Karena orang kalau sudah mulai imannya geser, maka mereka berhukum kepada dirinya sendiri dan susah untuk kembali kepada dalil. Ini yang sering terjadi. Betul apa enggak? Kadang-kadang kita mulai mengatakan menurut saya. Kenapa? Itu semua karena kemaksiatan yang terjadi, ya ikhwah. Orang itu enggak sadar. Nanti kalau ingetin mereka mengatakan, loh, salah saya di mana? Mereka akan selalu mengatakan perkara-perkara ini. Ya, ka'ma ukhrija fi dhulmatil laili yamshi wahdahu. Kayak orang buta, kata Imam Ibnu Qayyim, di kegelapan malam jalan sendirian. Buta di malam yang gelap jalan sendirian. Kira-kira apa yang terjadi? Selamat gak? Gak mungkin. Ya sudah, itu gambarannya. Ya. Wa taqwa hadhihi dzulmah hatta tadhhara fil ain. Dan orang yang gelap hatinya itu kelihatan secara fisik, kata Imam Ibnu Qayyim. Mulai dari mana? Kelihatan pada bagaimana matanya. Kemudian thumma taqwa hatta ta'lu wajha. Kemudian mulai kelihatan sampai kepada wajahnya. Orang kalau sudah gelap hatinya, wajahnya jadi murung, rona wajahnya jadi buruk, sampai yang naudzubillah min dzaliknya wa tasiru sawadan fil wajh,
hatta yarahu kulla ahadin, sampai wajahnya menghitam dan setiap orang tahu. Ngelihat nih wajah kok nggak enak wajahnya, gambarannya. Dari gambaran hatinya juga nggak enak. Kenapa? Karena orang yang gelap hatinya nggak mungkin mereka mendapatkan ketenangan hidup, tidak mungkin. Karena Allah kasih ketenangan itu bagi orang yang beriman. Jelas? Makanya antum kadang ngelihat orang kok nggak enak pandangannya, bagaimana? Karena ngikutin gambaran hatinya. Allah kasih kayak sinyal buat kita semua. Supaya apa? Cepat-cepat balik sama Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang efek secara kehidupan kita. Ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama, orang yang gelap jiwanya itu akan jauh dari petunjuk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah, saya sebutkan ada di antaranya ada dua dalil yang menggambarkan bagaimana jauhnya dari petunjuk. Allah mengatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah menutup apa? Hatinya. Kemudian pendengarannya, kemudian penglihatannya dengan tutup yang erat. Al-Imam Ibnu Katsir menukilkan perkataannya Imam Qatadah. Ada 3 hal yang terjadi kalau sudah hatinya gelap. Bagaimana mereka jauh dari petunjuk? Kenapa disebut jauh dari petunjuk? Kata Imam Qatadah mengatakan yang pertama, setan menguasai mereka. 1. Jelas? 2. Ya, mereka akan taat kepada keinginan setan. Maka dari sini cara berpikirnya terbalik pasti. Gak mungkin enggak. Mereka ngelihat kebaikan jadi buruk, buruk jadi baik. Paham? Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala menutup penglihatannya dari jalan hidayah. Baik dari pandangan matanya, pendengarannya ataupun hatinya. Sehingga apa? Mereka tidak bisa memahami, mendengar dan mencerna petunjuk sama sekali. Kalau sudah kayak gini, duduk di majelis ilmu bisa paham nggak apa yang dikatakan? Nggak bisa sama sekali. Nah, kadang-kadang antum ngajak teman nih, baru hatinya belum hijrah total, baru mulai di awal, ya, maka dia mulai agak berat. Apa sih maksudnya? Kenapa? Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala kalau tutup hati seorang itu susah buat mencerna petunjuk yang Allah kasih, karena mereka berpikir secara terbalik. Di awal mereka dikuasai oleh setan dan mengikuti perintah setan. Jelas masalah ini? Kemudian efek yang berikutnya, ya, di mana Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Jaziah ayat 23, yaitu hawa nafsu sebagai Tuhannya. Anda bisa bayangin hawa nafsu sebagai Tuhannya. Ini lebih mengerikan lagi ya ikhwah. Di mana Allah SWT mengatakan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Allah SWT mengatakan, maka pernahkah engkau memperhatikan, ya, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Apa yang terjadi? Ya, kemudian Allah SWT sesatkan mereka atas ilmunya Allah, berdasarkan ilmunya Allah. Allah melihat ini orang pantas disebut sebagai orang yang tersesat. Tuh, kenapa Allah SWT kok nggak ngasih semuanya hidayah? Nanti kita akan berikan alasannya bagaimana, ya, kenapa seseorang itu tersesat. Ya, sampai diistilahkan, ya, tersesat dan Allah tahu orang ini bakal tersesat. Jelas? Ya. Kemudian apa? Dan Allah SWT ketika, ya, menjadikan seseorang hamba itu ditulis sebagai orang yang tersesat, maka Allah tutup, ya,
dari mulai pendengarannya, hatinya dengan tutup, dan bahkan juga penglihatannya. Ditutup dari apa? Hidayah. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan mengatakan faman yahdihi mim ba'dillah, siapa yang bisa memberikan petunjuk setelah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Afala tadzakkarun, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengapa engkau tidak mengambil pelajaran dari perkara ini? Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, yang pertama yang terjadi adalah dia hanya diperintahkan oleh hawa nafsu, diistilahkan menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Perintahnya cuma datang dari satu titik, yaitu hawa nafsu. Kalau sudah hawa nafsunya memerintahkan, maka apa yang dipandang baik sama hawa nafsu itu yang dilakukan, dan apa yang dipandang buruk sama hawa nafsu itu yang ditinggalkan. Berarti kira-kira ibadah dilakukan atau ditinggalkan? Semua ditinggalkan. Jelas? Dan semua yang menjadikan nafsunya semakin bertambah kuat dilakukan. Titiknya di sini. Kemudian Allah SWT mengatakan wa adallahu Allahu ala ilm. Ya, Allah katakan apa? Dan Allah membiarkannya tersesat berdasarkan ilmunya Allah Azza wa Jalla. Para ulama mengatakan bahwa takwilnya mengandung dua hal. Yang pertama, Allah menyesatkan orang tersebut karena Allah mengetahui bahwa dia berhak untuk memperoleh apa? Kesesatan. Ya, saya ulangi lagi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang tersebut bahwa dia berhak untuk memperoleh kesesatan. Kenapa kok nggak dikasih petunjuk, Ustaz? Semuanya ini bicara keadilan. Alasannya di yang kedua. Takwil yang kedua, Allah menjadikan sesat sesudah sampai kepadanya hujah dan pengetahuan. Jelas? Berarti apa? Allah kasih petunjuk dulu, bukan? Allah kasih jalannya dulu. Disampaikan kepadanya hujah dulu. Begitu setiap hujah ditolak, apa yang terjadi? Baru kemudian orang ini berhak untuk dapat hidayah atau enggak? Karena nolak setiap hujah, enggak berhak. Sudah. Akhirnya berujung kepada ditutupnya hati. Jadi kemaksiatannya sudah terlampau jauh dan dia sudah menjadi hamba pembangkang. Levelnya sudah di level situ, baru ditutup. Makanya Allah mengatakan apa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Karena mereka sudah menjadi level pembangkang. Nah, proses kesananya itu ada peringatan dan hujah yang terjadi. Tapi mereka, makanya kita ini diingetin nggak tentang masalah bagaimana neraka dahsyatnya. Kemudian diingetin nggak bagaimana nikmat surga. Diingetin dalam hidup, bukan tidak. Dan kita sering mendengar. Tapi apa yang terjadi? Berapa banyak orang-orang yang tertutup hatinya. Kalau ditanya mau masuk surga atau masuk neraka, antum secara garis besar, antum tanya sama orang-orang yang kemudian jauh dari ibadah. Kalau ditanya mau masuk surga mau masuk neraka, surga, nggak ada yang nyebut neraka. Ya, ini sama-sama orang yang kemudian jauh dari petunjuk. Kalau salah satu nyebut neraka, maka yang satu mengatakan waras apa enggak? Istilahnya seperti itu, betul enggak? Tapi pertanyaannya, secara realita dirinya menjalankan hidupnya ke neraka. Karena Rasulullah menjelaskan masalah ini. Kata Rasulullah SAW, wal ajiz manittaba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Rasulullah menggolongkan orang yang seperti ini sebagai orang yang jahil dan lemah. Ya, orang-orang yang lemah sebenarnya dalam kehidupannya, orang-orang yang jahil itu apa? Yang mengikuti hawa nafsunya, dan kepada Allah mereka hanya sekedar apa? Berangan-angan. Kalau kita bilang apa? Kayak orang mimpi, hanya sekedar mimpi. Saya kepingin. Jadi sekedar kita mengucapkan secara lisan saya kepingin, sama. Sekedar mengatakan saya mau masuk surga. Itu hanya dari lisannya. Toh. Orang kalau bilang orang yang seperti ini gimana? Pemimpi. Sudah.
Makanya disebutkan sama Rasulullah SAW, wa tamanna Allah. Mereka hanya berharap sama Allah, berharap aja. Tapi amalnya tidak menunjukkan harapannya. Dan terjadi gara-gara apa? Ditutup sama Allah hidayahnya karena mereka selalu membangkang setiap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah golongkan ini dalam surat Thaha 124. Allah katakan apa? Mereka termasuk orang-orang yang hidupnya sempit. Allah mengatakan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Mereka digambarkan kehidupannya di dunia sempit, ya ikhwah. Ya. Kemudian Allah katakan apa? Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Ya. Allah mengatakan dan Allah SWT mengunci mati pendengarannya. Kemudian juga hatinya dan meletakkan tutup pada penglihatannya. Dengan tutup yang kuat. Kenapa? Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan karena dia tidak mendengarkan apa yang bermanfaat buat dirinya. Jadi semua yang bermanfaat buat dirinya sama dia dibuang jauh. Ini yang dilakukannya. Dan ini orang yang gelap mata, gelap hatinya, ini dalam posisi seperti ini. Ya. Kemudian apa? Mereka tidak memahami petunjuk. Tidak memahami sama sekali hal yang menjadi petunjuk buat hidupnya dan tidak melihat bukti, ya, yang dijadikan sebagai penerang hati. Jadi mereka tahu ini yang menerangi hati, tapi tidak bisa melakukan sama sekali dan tidak mau. Ya. Bahkan Ubay ibn Ka'ab, ya, mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala An-Nur ayat 40, ya. Allah mengatakan dzulumatum ba'dhuha fawqa ba'd. Kegelapan, ya, yang ba'dhuha fawqa ba'd itu istilahnya apa? Tumpuk-tumpuk kalau kita bilang. Secara gampangnya, yaitu ada 5 kegelapan sekaligus. Kata Ubay bin Ka'ab 5 hal langsung. Ya. Yang pertama adalah kegelapan perkataannya. Lisannya yang keluar adalah kata-kata buruk. Orang kalau sudah hatinya gelap, ya ikhwah, perkataannya nggak bisa diambil. Subhanallah. 1. Kedua, yaitu amal perbuatannya gelap. Semua perbuatannya buruk. 3, orang tersebut adalah masuk keluar dalam kegelapan. Apa itu? Bolak-balik maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat adalah pada hari kiamat dia akan menjadi orang yang sangat gelap, diliputi kegelapan. Rasulullah mengatakan apa? Ad-dzulmu dzulumatu yaumal qiyamah. Kedzaliman merupakan kegelapan di hari kiamat. Kemudian yang kelima, tempat kembalinya adalah tempat yang gelap, yaitu apa? Neraka jahanam. Ya ikhwah, apinya neraka itu warnanya apa? Hitam. Sudah tempatnya gelap, apinya gelap lagi. Antum bisa bayangin kan? Dan ditunjukkan bagi orang-orang yang gelap. Allah mengatakan wa laqad ra'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ya. Ini kondisinya. Mereka memiliki hati yang tidak dipakai buat apa? Memahami petunjuk. Ya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di akhir ayat dengan mengatakan, ya, hum kal an'ami bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan parah. Kenapa? Karena pada dasarnya hatinya dalam kondisi gelap, maka mereka hanya berhukum dengan hawa nafsu. Maka Allah menggambarkan mereka kayak binatang ternak yang hidupnya memakai hawa nafsu. Bahkan mereka lebih parah daripada binatang ternak. Orang manusia, perhatikan baik-baik. Kalau sudah maksiat, kenapa disebut parah, lebih parah daripada binatang ternak? Binatang ternak itu punya akal enggak? Hah? Enggak punya kan? Hanya hawa nafsu kan? Manusia punya hawa nafsu dan punya akal. Jadi kalau hawa nafsu jadi Tuhannya, maka maksiatnya lebih modifikasi lagi. Dan lebih sadis dibanding dengan binatang ternak yang hanya punya hawa nafsu tanpa akal. Bisa dibayangkan? Ya. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan di dalam surat An-Nur ayat 40 lanjutannya tadi, wa man lam yaj'alillahu lahu wa man lam yaj'al lahu nuran fama lahu min nur. Ya, Allah mengatakan barang siapa yang tidak diberikan petunjuk. Cahaya maksudnya adalah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Al-Imam Ibnu Katsir menggambarkan ya bahwa seseorang yang seperti ini mereka memiliki berapa? Memiliki 5 kecelakaan sekaligus. Kalau tadi kegelapan dalam kegelapan ada 5, yang sekarang kecelakaannya ada 5. Yang pertama apa? Mereka akan binasa, yang disebut dengan istilah halik. Orang kalau sudah nggak dikasih hidayah sama Allah bakal celaka. 1. Yang kedua adalah mereka akan menjadi jahil. Karena orang yang bermaksiat itu ya ikhwah pasti akan jadi bodoh. Kita kadang-kadang bertanya-tanya, loh, kenapa orang yang bermaksiat itu dianggap sebagai orang yang bodoh? Karena yang berhukum terhadap dirinya bukan akal sehatnya yang kembali kepada petunjuk Allah, tetapi apa? Yang berhukum kepada dirinya adalah hawa nafsu. Sedangkan hawa nafsu ya mereka mengajak pemiliknya untuk selalu mengikuti hal-hal yang di luar akal sehat. Orang kalau bilang ya sepinter apapun seseorang begitu melakukan kemaksiatan maka akal sehatnya nggak dipakai. Sekarang saya mau tanya, banyak orang-orang yang kemudian saya kasih contoh lah, suka merokok kita bilang, mereka mengatakan rokok ini baik, betul nggak? Sekarang nih para perokok berani nggak mereka kalau mengatakan baik kemudian mereka rokok di depan anaknya sendiri yang baru lahir? Berani nggak? Nggak mungkin. Inilah letak di mana seseorang ketika mulai bermaksiat maka mereka akan meletakkan semua akalnya. Siapapun dia. Bahkan ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ya, Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ya, tentang seseorang yang jahil ini, mereka ketika bermaksiat ya, saking jahilnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa? Mereka berhukum dengan hawa nafsunya ya. Coba perhatikan pelaku kemaksiatan, kata Syekhul Islam Taimiyah, dan dinukil perkataannya ini di dalam kitab Al-Iman ya, Al-Kabir, disebutkan menjadi bodoh. Kenapa? Karena kurangnya rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi maksiat itu ngikis rasa takut. Kemudian apa? Karena seandainya dia memiliki rasa takut kepada Allah, maka mereka tidak akan pernah bermaksiat. Sehingga Abdullah bin Mas'ud mengatakan kafa bi khasyatillahi ilma. Cukuplah rasa takut kepada Allah disebut sebagai ilmu yang sebenarnya. Jadi kalau antum menuntut ilmu dan ilmunya bermanfaat, itu nambahin kita rasa takut. Tapi sebaliknya dikatakan juga wakafa bi'igtirar ya ilallahi billahi jahla. Cukuplah seseorang yang tertipu dengan Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai orang yang jahil. Itu maksudnya tertipu, merasa aman terhadap kemaksiatannya kepada Allah. Ya, mereka disebut sebagai orang yang jahil. Jadi kalau kemudian kita nuntut ilmu, kemudian buat kita jadi meremehkan kemaksiatan, maka disebut sebagai orang yang jahil. Karena ada nggak orang yang nuntut ilmu meremehkan kemaksiatan? Banyak, ngerasa bisa ngerti ilmu tentang tobat. Kan Allah Maha Pengampun. Jadi kalau kita tobat di akhir nggak masalah. Ini disebut sebagai orang yang jahil. Ya, inilah gambarannya ketika seseorang tersebut gelap hatinya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian saya lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah mereka akan menjadi hail, yaitu rusak, kata Imam Ibnu Katsir. Kalau tadi yang pertama binasa,
yang kedua bodoh, yang ketiga rusak. Yang keempat menjadi bair. Bair itu kalau kita istilah bilang tidak berguna, tidak bermanfaat. Bisa nggak kita berharap kebaikan dari dia? Nggak. Tidak ada manfaat sekali, sama sekali. Bahkan banyak orang yang berharap dia untuk binasa. Jadi hidupnya tidak diharapkan. Dan yang terakhir akan menjadi kafir. Ya, saya ulangi lagi. Yang pertama apa? Halik, binasa. Kedua jahil, bodoh. Ketiga hail, rusak. Keempat bair, ya, tidak bermanfaat. Yang kelima adalah kafir. Ini efek ketika seseorang itu, ya, tertutup hatinya dan berhukum dengan hawa nafsunya. Anda bisa bayangin. Kemudian efek yang berikutnya, yang ketiga adalah secara garis besar mereka akan mudah terkena fitnah. Sebagaimana Rasulullah SAW menggambarkan dalam hadisnya dari Hudzaifah bin Yaman, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, ya, tu'radul fitanu ala qulubil aradul hasir. Dikatakan nanti fitnah itu akan ditampakkan di permukaan hati manusia seperti apa? Anyaman. Antum tahu anyaman bambu? Jadi orang kalau maksiat itu kayak dianyam. Orang kalau berbuat taat itu juga kayak dianyam. Tapi anyamannya berbeda jauh. Yang satu kegelapan, yang satu cahaya petunjuk. Jelas? Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan lagi, ya, udan-udan. Udan-udan itu kalau kita bilang apa? Sedikit dianyamnya. Ya. Setiap dia melakukan mulai dikasih. Setiap melakukan dikasih. Terus kemudian fa'ayyu qalbin, ya, ushribaha nukitat fihi naktatun sauda. Setiap hati yang menyerap apa? Kemaksiatan tadi akan dikasih pada hatinya titik hitam. Wa ayyu qalbin angkaraha, maka setiap hati yang mengingkari kemaksiatan, kalau yang nyerap, yang ngelakuin, dikasih titik. Begitu mengingkari kemaksiatan, ya, nukitat fi qalbihi naktatun bayda, dikasih titik putih kalau mengingkari. Tapi kalau melakukan, dikasih titik hitam. Jelas di sini? Hatta tasirul qulub ala qalbain, sampai hati itu bisa jadi dua jenis. Hati putih sama hitam. Dan dua-duanya efeknya sangat jauh bertolak belakang. Rasulullah kemudian mengatakan, ya, qalbun abyad mithlas safa la tadurruhu fitnatun madamatis samawat wal ard. Ya, hati yang bersih. Kalau kita bilang apa? Hati ini bersih putih. Kayak apa? Batu cadas. Antum tahu batu cadas? Ya, bersih. Ya, dan tidak, ya, terkena dampak fitnah selama langit dan bumi masih tegak. Kalau hatinya putih, jauh dari fitnah, jauh, luar biasa. Allah lindungi terus. Yang satu lagi, ya, digambarkan, ya, watasirul akhar. Yang satu menjadi apa? Murbadan kalkus mujahyan, kata Rasulullah SAW, ya, dia menjadi, kalau kita bilang hitam, saking hitamnya sampai ke abu-abuan. Ya, kalkuz mujahyan, kayak gelas, kalau kita bilang apa? Kebalik. Gelas kalau kebalik, ya, itu bisa masuk nggak sesuatu? Nggak sama sekali. Makanya Rasulullah SAW menggambarkan, yang satu gelasnya terbuka, ya, dikasih air, nerima tuh. Yang satu lagi tutup. Ya, kalau sudah ketutup, ya, la ya'rifu ma'ruf wa la yunkiru munkar. Dia tidak memahami mana yang baik dan dia tidak bisa mengingkari yang mungkar. Hidupnya terbalik, bahkan illa ma usriba min hawa. Dia hanya tahu dari mana hawa nafsunya. Dia kenal istilah baik dan buruk cuma dari hawa nafsunya. Menurut hawa nafsu ini baik, baik. Menurut hawa nafsu itu buruk, buruk. Makanya inilah yang disebut dengan terkena fitnah. Nah, yang na'udzubillah lagi ya ikhwah,
ya, diistilahkan fitnah di sini oleh Imam Ahmad bin Hambal dengan kesyirikan, maka orang tersebut bisa menjadi musyrik. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam Quran, falyakhshal ladzina Ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahmatullah. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hendaklah seseorang itu takut ketika mereka menyelisih siapa? Rasulnya. Ayatnya apa? Hah? Apa itu? Iya, apa ayatnya? Coba dibuka. Sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Coba dibaca. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki. Bukan Al-Ahzab, An-Nur. Ayat 63. Surat 24. Allah mengatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Ya, coba dibaca. An-Nur ayat 63. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul Ya. amat antara kamu seperti panggilan sebagai kamu kepada sebagian yang lain. Ya, terus Sungguh Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapat cobaan atau kesimpangan. iya. Yang dimaksud fitnah di sini adalah kesyirikan. Disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hambal, ya, menjelaskan tentang ayat falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Ya, fitnah di sini kesyirikan. Kenapa? Allah mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Yang dimaksud fitnah apa? Kesyirikan. Kemudian menukil ayat, ya, inna syirka la dzulmun adzim. Ya. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir menggambarkan bahwa seluruh perkataan dan perbuatan seorang hamba itu ditimbang dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah. Kalau kemudian sesuai maka akan diterima. Tapi kalau tidak maka Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan kepada pelakunya. Yaitu dengan apa? Tertimpa dua hal tadi. Pertama, fitnah di dunia yang dimaksud ditafsirkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam bentuk dia akan menjadi orang musyrik secara perlahan. Ya. Kemudian yang kedua adalah mereka akan mendapatkan adab yang pedih di akhirat berupa adab neraka. Jelas sampai di sini ya ikhwah. Ya. Ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah seseorang akan menjadi orang buta dalam hidupnya. Buta terhadap segala hal. Karena
Allah Subhanahu wa taala menggambarkan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya, kami akan bangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi buta. Al-Imam Mujahid, kemudian Imam As-Saddi mengatakan, ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, ya, kelak orang-orang yang tadi dibangkitkan tadi, ya, mereka akan dibutakan matanya dari segala sesuatu kecuali apa? Kecuali neraka. Yang mereka fahami, yang mereka bisa lihat hanyalah neraka. Tapi mereka akan dibutakan dari selain neraka. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan juga dikatakan, ya, mereka akan digiring ke neraka dalam kondisi buta penglihatannya dan buta hatinya. Sebagaimana apa? Mereka buta di dunia. Dan juga disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 97, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhim umyaw wa bukma wa summa. Allah SWT mengatakan, dan kami akan bangkitkan mereka pada hari kiamat, wajahnya apa? Buta, tuli, bisu. Buta, tuli, sama apa? Ya, bisu. Ya, kalau kita bilang apa? Kalau kita bayang bahasanya apa? Tuli itu apa? Peka, ya. Istilahnya seperti itu. Ya. Kemudian ma'awahum jahannam. Kata Allah Subhanahu wa taala, tempat mereka kembalinya adalah neraka jahannam. Nah, di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, ketika mereka dibangkitkan dalam kondisi buta, karena Allah memberikan alasannya, pada waktu itu mereka berpaling dari Al-Quran. Satu. Kemudian mereka pura-pura lupa. Ya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka lalai terhadap petunjuk. Berpaling dari Quran dan pura-pura lupa. Tahu pura-pura lupa? Saya jelaskan. Orang yang pura-pura lupa ini kondisinya seperti ini. Ada sebuah hukum datang dan dia tahu ini hukum Allah. Maka dia mengatakan, kalau yang ini saya bisa melakukan, oke, saya terima. Yang ini nanti dulu, karena saya masih susah meninggalkan. Orang yang seperti ini disebut dengan apa? Pura-pura lupa. Sedikit apa banyak? Banyak. Bahkan yang sudah ngaji masih melakukan hal itu. Betul? Yes. Kalau orang sudah posisi seperti ini, antum lihat efeknya. Ngaji tetap jalan, tapi lalai terhadap aturan, iya. Kira-kira gimana? Mereka akan terus menjadi orang yang jauh dari kemudahan hidup, walaupun mereka datang di majelis ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dengan dua hal: dipalingkan dari petunjuk dan dilalaikan darinya. Ya. Sehingga apa? Sehingga Allah Subhanahu wa taala memperlakukan mereka lupa dunia akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah jadikan mereka lupa sama dirinya sendiri. Orang yang lupa sama dirinya sendiri, mereka tahu nggak ilmu tentang kebenaran? Tahu nggak sebenarnya? Mereka faham. Saya mau tanya, berapa banyak di antara kita sadar tentang keutamaan sholat? Tapi sholat masih menjadi penggugur kewajiban, bukan kebutuhan. Berapa banyak di antara kita tahu tentang keutamaan sholat tahajud dan bagaimana Allah memperhatikan hambanya di posisi itu. Tapi di antara kita masih banyak yang berat buat ngelakuin itu. Jelas di sini. Artinya hanya sekedar mengerti dan tidak bisa praktek. Gara-gara apa? Hati kita yang gelap. Bahkan Imam Hasan Al-Basri mengatakan apa? Ya, sesungguhnya yang menjadikan susah seseorang untuk bangun malam adalah kemaksiatan yang dilakukannya. Semakin besar kemaksiatan yang dilakukan, semakin besar beratnya urusannya dia sama Allah Azza wa Jalla. Jelas, ini efek bagaimana hati kalau sudah apa? Gelap. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang buta terhadap kebenaran. Padahal mereka tahu, tapi buta untuk melakukannya. Dan yang terakhir ya ikhwah, menjadi sumber keburukan. Sumber.
Bagaimana bisa menjadi sumber keburukan? Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa sumber kesesatan itu ada dua, yaitu hati yang lalai dan mengikuti hawa nafsu. Dua ini memadamkan cahaya hati dan buat hati jadi buta. Lalai sama ngikutin hawa nafsu. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala ya menggambarkan di dalam surat Al-Kahfi, ya, orang yang seperti ini apa? Wala tuti man aghfalna qalbahu wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Ya, kata Allah SWT, janganlah apa? Engkau mengikuti orang-orang yang kami telah lalaikan hatinya. Ya, wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Kenapa? Karena perkaranya, keputusannya dia melampaui batas. Diistilahkan rusak sama buruk. Ya, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan orang-orang yang seperti ini tahu keputusannya bagaimana? Ada tiga. Yang pertama, perbuatannya hura-hura. Kedua, sia-sia. Ketiga, berlebihan. Saya ulangi lagi, perbuatannya hura-hura, sia-sia, berlebihan. Jadi semua nggak pada tempatnya semua. Keluar dari aturan. Ya. Kenapa? Karena mereka menyibukkan dirinya dengan apa, kata Imam Ibnu Katsir? Dengan dunia dan melupakan agama dan Allah Azza wa Jalla. Ini yang disebut dengan wa kana amruhu furata. Ya, makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-mahbusu man khubisa qalbuhu an rabbih. Orang yang terpenjara itu adalah yang dipenjara hatinya dari urusannya sama Allah. Itu orang yang terpenjara. Kemudian juga wal ma'suru man usirahu hawa. Orang yang terbelenggu itu yang dibelenggu sama hawa nafsunya sendiri. Jadi kalau kita bilang, kalau kita tidak bisa beribadah baik sama Allah, kayak kita lagi di penjara. Karena hati kita kayak orang dalam penjara yang sumpah terus. Tapi ketika kita mulai beribadah sama Allah, kayak kita baru kenal bagaimana hidup yang sebenarnya. Begitu kita jauh dari maksiat, kayak orang yang baru bangun tidur, yang merasakan nikmat hidup yang sebenarnya. Karena orang yang sedang bermaksiat, pada dasarnya mereka kayak orang yang lagi merasakan sesuatu tapi mimpi. Semua palsu. Jelas, kapan sadar kalau nggak enak? Setelah selesai maksiatnya. Kalau ternyata yang dirasakan tadi adalah kepalsuan. Jelas, inilah kondisi-kondisi ketika seseorang hatinya mulai hitam. Jadi cepat-cepat introspeksi diri dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ya petunjuk buat kita semua, dan mudah-mudahan Allah SWT jaga hati kita semua, serta mudah-mudahan Allah SWT jauhkan kita dari kesyirikan dan selalu menjadikan kita orang yang bertauhid dan menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Ada? Nggak ada, insya Allah ya. Oke. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.